Hola Diablos! I wonder if you know how they live in Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Fast and Furious! Dream! Fast and Furious! Dream! Oh ina ni keke, mange wisako, mange waki wenang, tumeles baleko. Ono wong sumbing dicokot walang. Rene gluweng, manuke belang-belang. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang ada kaleng monde butter cookies, isinya benang jahit sama jarum. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Korwil, Desa Bokongisor, Kabupaten Sidoarjo. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi, namun dengan pembahasan topik yang presisi serta ngeus di kuburan gadget. Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa faktual, terlebih dahulu marilah kita semua menyanyikan sebaris lirik dari himne orang-orang yang kalau malam-malam lewat jembatan di klakson dulu. Cukup. Oke, dan di meja ini saya akan memperkenalkan para kolega saya. Di sebelah sini Megdeni Wardana Pranakan, Waria Polkadot. Dan sebelah sini Dustin Tiffany Pranakan, Perek Recycle. Dan sebelah sini Salman Alfaris Pranakan, pelacur subsidi. Saya kembalikan ke rekan moderator. Dikatain berketor loh. Itu udah reject Kak. Iya udah bagian reject semua. Baik, selamat datang di Tanpa Arah dengan tema kali ini adalah gawang harapan netting kenyataan. Ya, tempat di mana sepak bola selalu trending dibandingkan dengan olahraga lain. Yang dimana orang lain cuma jadi penonton dan dari bangku cadangan. Atau terkadang dia disuruh mindahin matras juga. Asik lah itu. Ini sebenarnya ya concern Anda gitu. Dan kemarin baru saja terjadi sebuah pertandingan yang dimana timnas ini sudah diberikan hadiah yang harusnya lebih termotivasi lagi. Bahkan hadiahnya bukan sembarangan hadiah. Hadiah yang kadang tidak didapatkan oleh atlet-atlet lain. Rolex seharga 250 juta. Tapi menelan kekalahan berapa langsung? 6-0. Kita akan langsung ngobrol sama orang-orang yang memang concern di bidangnya, apalagi Bapak sebelah kanan saya perwakilan dari Menpora. Yes. Dustin, apa kabar Pak? Saya nggak setuju karena Saya nanya apa kabar? Iya. Apa kabar kan jawabannya harusnya kabarnya baik, tapi untuk di luar lagi simpang siur banyak yang beredar. Oke, apa? Makanya saya mau membersihkan ini semua. Oke, tapi sebelumnya kata-kata hari ini dulu dari Menpora. Ya, gawang bukan sembarang gawang. Kalau misalnya ada gawang berarti Anda selalu merawang hal yang Kaget ya? Ngobrol kenapa? Saya ngobrol kenapa? Ada masalah kan Pak? Di rumah tangga. biasanya. Tapi ini kan Menpora sekarang lagi di ini banget, lagi digoreng. Iya, maksudnya dari perwakilan instansi saya lagi disorot banget. Yang pertama, saya kan istilahnya untuk memotivasi para atlet-atlet yang emang sedang ramai untuk menjadi center di Indonesia. Ya kan ya. Kenapa mereka tiba-tiba pada berkata gini, berkata gitu. Saya nggak setuju. Ini saya ngasih sesuatu jam itu supaya kenapa? Supaya dia punya motivasi untuk jam yang lain. Jadi saya udah kasih jam fisik. Jam nih, untuk motivasi jam yang lain. Iya. Jam terbangnya. Wah, bagus. Seharusnya itu tujuannya kan? Tujuannya ke sana, memberikan jam itu tuh sebagai
motivasi betul. untuk lebih tinggi kepada jam terbang mereka. Tapi jam terbangnya, apakah jam terbang yang selalu dialami oleh kita ini sebagai masyarakat ya, sama sepak bola tuh kayak mantan yang toksik, sering disakiti tapi tetap dicintai. Perihal seperti ini memang banyak terjadi. Maksudnya seperti apa, Mas Mike? Kan harusnya sudah jelas tadi. Maksudnya ya jam terbangnya kan sudah dari awal jam terbangnya sebenarnya udah banyak, tapi banyaknya lebih ke kekalahannya, Pak. Anda harus berkiblat pada negara yang pertama lolos Piala Dunia, Kazakhstan. Ya. Kemarin mereka dikasih mobil listrik satu pemain satu. Oke, betul. Biasa-biasa aja, nggak banyak kontroversi. Kenapa negara kita seperti itu? Sorry, saya ralat. Pemain Uzbekistan dikasih mobil listrik, tapi kursinya juga listrik loh. Jangan salah. Kursinya juga Kursi listrik. mobilnya di dalam mobilnya itu listrik. Enggak kan? Pertandingan berikutnya kalau tiba-tiba kasih semuanya mati. Nah, justru yang dikasih itu pemain cadangannya sama staf pelatih sebenarnya. Oh, karena selalu ada di bangku. Betul, tapi tujuannya apa? Biar pemain inti selamat. Nah, seperti itu. Jadi Jadi Kazakhstan ini butuh tumbal untuk seperti di masuk Piala kebudayaan Dunia. kita lah. Oke. Kearifan lokal di sini kan kalau bangun jembatan butuh tumbal. Saya setuju. Mungkin Lolos Pildun tumbal juga. negara lain punya strategi khusus. Tapi kan di negara kita nih Pak ya, ketika Bapak memberikan itu kan terjadi kecemburuan sosial. Bukan kecemburuan sosial. Kemarin Nih, saya. Atlet Nih. badminton ini juara di mana-mana, Ya. ditanya ketika dia juara, lah emang ada pertandingannya? Ya, saya di sini mewakili atlet nasional cabang olahraga parkur bawah laut. Jadi saya merasa, ya sebenarnya saya kurang setuju ya kalau jam Rolex yang dikasih ke pemain timnas. seharusnya Seharusnya untuk semua atlet itu dikasih jam minan kesejahteraan di hari tuanya. Seperti itu. Masuk akal. Dan sedangkan di sini ada kesenjangan sosial nih antara pemain timnas dan cabur-cabur lain, Ya. atlet cabur lain. Pemain timnas dikasih jam Rolex, sedangkan pemain cabur lain, atlet cabur lain, jangankan jam Rolex, di rumahnya aja cuma ada jam dinding Seiko dan jam ban. Kopassus. Jam ban yang kalau cebok dia pakai ember bekas cat Metrolite. Dan gayungnya pakai ini, gayung batok Masih ada kelapa. sisa catnya lagi ya. Iya, masih ada sisa. Gitu. Tapi selama Anda jadi atlet parkour tadi apa? Parkur bawah laut. Parkour bawah laut. Iya, Yes. iya. Pernah nggak ketika ada berprestasi, terus pemerintah ada perhatian yang sangat khusus, hadiah yang sangat spesial selama Anda jadi atlet? Terakhir kami atlet parkur bawah laut dapat medali emas Olimpiade yang kemarin tuh cuma dikasih anak ayam cemani. Itu. Hah? Kurang tahu pemerintah tujuannya apa. Tanya dia. Untuk apa? Jadi- Untuk apa? Cemani untuk apa? Jadi begini, biar saya luruskan ya. Ini waktu-waktu masih zamannya Pak Jokowi, betul? Zamannya ada Malik. Ya, jadi kami emang artis senior ya. Masa pemerintahan ada Dari Malik. tadi kan beliau kan selalu menyebutkan jaminan, oke, Betul. ya jamban dan lain-lain. Ya. Karena kamu itu sebenarnya jam juga. Jam apa, Makanya zamannya udah beda. Jambut Anda mulutnya. Kenapa seperti itu? Ya. Dulu aplikasi untuk kita tahu tebar pesona. Kita perlu dong yang namanya tebar pesona di dunia maya. Betul. Biar mereka pada tahu, wah pemerintah berarti peduli nih sama atlet ini. Dulu masih terbatas. Hanya entah Twitter atau Facebook, hanya itu aja. Jadi Padahal dulu juga udah ngasih sebenarnya. saya ngasih, tapi penyebarannya kurang luas. Jadi saya juga ngasihnya juga agak ragu. Ini ada strategi di mana? Oh, berarti Bapak mah hanya pengen dipuji aja kalau ngasih. Saya juga Olahraga yang populer aja yang Anda kasih biar nama Anda naik kan. masalahnya Anda selalu menyerca-nyerca, walaupun saya tindakannya benar, tetap aja di mata Anda ini saya Apa yang tidak menurut salah. Anda tindakannya benar apa? Tindakan saya udah benar. Apa? Emang saya pernah memenjarakan atlet? Saya nggak pernah. Kalau ukur bener enggaknya Ada kan Menpora. Memenjarakan. Tujuan Menpora untuk memenjarakan apa?
Anda pernah menggilir atlet-atlet? Maksudnya menggilir pialanya kan? Pialanya. Pialanya. Benar. Saya ajak makan-makan, nggak pernah tuh ada yang nge-post saya tiba-tiba. Pak, Wah, Anda mah memang tujuannya berbuat baik tuh hanya iya. ria itu, Pak. bukannya masalah ria, emang zaman-zaman sekarang petinggi-petinggi nggak boleh main sosial media, terus kita pejang kemana-mana. Betul, boleh nggak apa-apa. Kemarin banyak kan yang seperti itu, makanya saya termotivasi oleh mereka-mereka. Kenapa termotivasi untuk hal-hal yang tidak baik? Kok tidak baik? Berarti Ya, maksud ria Anda itu tidak baik. ada apa dengan pemerintah Bekasi, Jawa Barat? Ini tidak ada hubungan pemerintah Bekasi, Pak. Karena saya termotivasi sama beliau. Pak, pemerintah Bekasi itu di bawah Bapak itu pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat ngambil contoh yang di bawah? Nah, Kenapa? Sebab itu kan dia kan mencakup umum. ya. Dan sekarang yang disorot sebagai olahraga. Saya dong akhirnya yang kedapatan headline untuk mereka-mereka media pada mendekati saya. Oke. Nah itu saatnya saya untuk memproklamirkan. Tujuannya memang untuk menaikin karirnya di beliau. Ih, Ada di apa kalau gitu headline. tujuannya apa? Nggak, tujuannya apa? Tujuan saya, ya yang pertama Nanti dijawabnya nanti tujuannya apa. Kita kedatangan ini adalah salah satu supporter Atlet. senior. Bukan atlet paralimpik. Bukan. Atlet catur paralimpik. Anda jangan merubah-rubah. Yang datang ini siapa? Saya udah nyangka anak ini atlet badminton tiba-tiba jadi parkur. Memang, ini untuk apa? iya. Ini itu untuk pijakan kaki waktu meloncat, waktu mau parkur. Di dalam air. Yes, exactly. Makanya dia Tapi berat loh loncat di dalam air itu loh. Loh, kan kita dibantu belut listrik di situ. Untuk kejutan, biar kalau kita kesetrum loncat lebih panjang, lebih jauh. Oh, belut ionik ya. Ayo nih, Anda kenapa? BYD ya, kerjasama sama BYD ya. BYD. Iya. Oke, ini adalah supporter senior. Supporter Jadi supporter senior. yang sudah kayaknya udah berapa ribu pertandingan yang kamu ikutin ya? Supporter ini ya, bridge ya, kartu remi, olahraga kartu. Banyak nih bu yang saya ikuti. Hah? Banyak libu-libuan gitu yang saya ikuti. Libur? Pertandingan libur nggak main. Ribuan pertandingan. Oh, bukan libur, liburan Pertandingan. Tapi Oke. saya mau dia agak lantang supaya saya jelas atas apa yang disampaikan oleh beliau. Oke, kamu lebih lantang lagi ngomongnya. Karena kamu seorang supporter biasanya kan memimpin supporter yang lain untuk lebih lantang. Mau punya Dia biar lebih semangat lagi, dia punya yel-yel yang khusus dibawakan. Bahkan yel-yel ini katanya pernah menang di award Nominasi yel terbaik di Grammy Award. Grammy Award, slow-mo tercatat. Boleh dinyanyikan yel-yelnya. Mas Yaman Silakan. lagi dia ngomong. Nyanyikan Ya. ya. Ya, Silakan. dengan penuh semangat. Ya. Sama kita slow-mo. Kerja cepat. Ya kadang slow-mo. Tapi jangan salah, kami luar biasa. Otak encer, walau suka lupa nama. Maju pelan, asal nyampe. Oke. Bikin heboh setiap kompetisi. Muka polos, tapi serius. Tapi sering lawak, nggak habis-habis. Salam semua. Oh iya. Ini pertandingannya udah habis, Mbak. Udah habis. Dia masih Dia masih yel-yel. Set ketiga dia baru selesai. Kan gitu keunikannya. enggak berarti enggak Daripada hadiahnya dikasih dulu, Iya. kalahnya belakangan. Wow. oh jadi gini. Tujuannya itu. Iya, iya. Iya. Jadi harusnya yang baik itu, Hah? harusnya yang bagus itu. Hadiahnya di belakang. Menang dulu. Oh berarti enggak khawatir, jangan menghina logo kami. Dia tidak menghina logo, Mas.
Jelas-jelas. Kok apa dari pergerakan dia kah? Apa Logo kita apa? Burung apa? Garuda. Kalau udah. Garuda. Berarti Anda ngarah kayak kacang gini. Garuda. Hubungannya Terbuat dari? kacang Garuda. Terbuat dari? Kacang. Delay. Delay. Kedelai. Jadi Anda jangan ke situ ngarahnya. Jauh sih ya, maksudnya saya ingin membantu Anda meluruskan, tapi dia itu tidak sengaja untuk menghina kacang tidak kalau dianya memang slomo, dianya komunitas slomo Enggak, Indonesia. tapi permainan kita harus cepat loh gitu. Maksudnya supaya nggak leleh mereka. Lah cepat aja nggak berhasil, kenapa nggak coba untuk main slomo? Ini maunya ke real apa mau masuk ke anime masuknya? Saya bingung kalau kayak gini, maunya Apalagi gimana? saya, Anda dari tadi bingung. Saya bingung menghadapi obrolan Anda itu bingung. Saya membawa nama ini nih, Anda jangan main-main ke saya dong. Saya membawa nama ini, Anda jangan main-main ke saya. Anda mau yang real apa yang mau anime? Yang ini misalnya, oke. Anime oke lah, Anda itu 1 menit untuk 1 episode. Contoh, Subasa. Ya. Mau nendang, ada drama nggak untuk ngomong-ngomong ini. Ada adegan diam dulu, dramatisir. Tapi jadi menarik gak untuk ditonton? Tapi itu untuk jadi maksudnya Kena kameramen kan? Kena kameramen. Lihat jadi nanya kan sih. Ya gimana? jadi Mas ini sebenarnya nontonnya emang benar-benar sungguhan kita apa emang versi yang anime? Iya, nggak ada salahnya. Maksudnya yang nyata ini kita bikin versi anime. Tapi layar kaca gak? Atau emang langsung datang ke stadion? Ya, Kamu nontonnya layar kaca apa datang stadion? stadion dong. Iya. Berapa jarak dari rumah kamu stadion berapa lama? Iya. Jangan-jangan kamu datang ke sana ketika pertandingan Indonesia lawan Cina, kamu nyampe tuh Indonesia udah lawan Korea. Takaran dia untuk datang ke stadion, ya kan? Iya. Harus emang bener prepare. Ya. Jadi berapa yang jarak tempuh sebenarnya kalau kamu sendiri ya untuk jalan ke sana? Biar kita buktikan benar atau enggak dari omongannya. Oh, iya. Oke, dari Menpora ini merasa 2 jam. Dari Depok. ke GBK 2 jam. 2 jam. via slow-mo itu harusnya lebih 2 kali lipat dari yang kita 4 jam dong harusnya. Lah, emang dia nyampenya 2 jam kenapa ditambah-tambahin? Jadinya orang normal sejam. Orang normal Bagi dia sejam. 2 jam. Bagi dia itu 2 jam. Dari Depok nih. Iya. Oh. Tapi Anda sudah membuktikan itu enggak ke saya? Sudah. Anda dari mana? Saya dari Metro TV. Saya juga dari Depok, saya buktikan saya orang normal sejam nyampe ke GBK. Berapa jam pertandingan sebelum dimulai kamu udah sampai? Biasanya saya setengah jam sebelum pertandingan. Katanya pers kok agak-agak telat gitu sih. Kan nggak telat kan pertandingannya setengah jam sebelum. 2 jam lagi training dia di lapangan, seharusnya Anda udah datang dengan view-nya seperti itu kalau mau jadi reporter. Nah, kenapa Anda ngarahin saya reporter harus seperti apa cara kerjanya? Saya mah tidak mengambil dia pemanasan. Saya ingin melihat euforianya, melihat pas actionnya. Anda berarti nggak ngeliat akan koreo-koreo dan bendera besar yang dibentangkan pada saat Mas, itu kan? Ini saya tahu porsi beliau nih di Metro adalah sebagai OB. Bagian OB, jadi dia membersihkan sampah-sampah supporter setelah pertandingan. Jadi telat nggak apa-apa. Ya, saya press. Jadi ada sampah, saya press. Nah, Oh, jadi di Metro TV supaya ya. meminimalisir akan terjadinya lonjakan karung-karung yang besar itu. Betul. Sekarang gini, tadi Anda mengomentari yel-yelnya dan juga komunitas selama. Coba contohin yel-yel yang bagus dan menurut Menpora ini dong yel-yel kayak gini tidak menyinggung, tidak membuat orang sakit hati. Coba. Cepat harus berproses, instan, tapi tetesan keringatku untuk Garuda. Kayak oke aja begini. Kita kan belum bilang bagus apa enggaknya. Cuman singkat, padat, jelas, dan itu adalah hal yang kita inginkan. Secara singkat karena kita emang udah masuk ke ranah ini. Ya. Padat kenapa? Karena pertandingannya
mepet-mepet dengan jadwal yang akan dipertandingkan. Ya. Jelas karena jelas tujuan kita satu, Apa? yaitu merebut Singgasana. merebut Singgasana Asia Tenggara. Kejuaraan. Oke. Anda yakin Indonesia akan seperti itu? Saya yakin Piala Thomas kita akan dapatkan. Kok Thomas? Bola. Tuh. Bola. Mas, saya kan Masa ini piala ini apa? Yang Thomas. kereta api itu animasi. Hah? Beda lagi. Kita fokus dulu ke timnasnya. Tuh. Saya mau lagi peduli sama bulu tangkis, tiba-tiba ke timnas. Anda kan yang terkecoh dengan ini semua. Saya mohon maaf kalau begitu. Saya mohon maaf. Jadi tujuan Anda adalah untuk lebih peduli lagi dengan olahraga yang lainnya. Iya, Anda mau distorikan. Nggak usah, Pak. Nah, Maaf, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya. iya. Iya. Saya terlalu capek paham maksudnya tuh capek dengan apa yang terjadi di persepak bolaan ini gitu, Pak. Ya, jadi mohon maaf. Aduh, banyak ngeluh nih orang satu. Enggak, atlet yang main kok kamu yang capek sih? Atlet yang main kok kamu yang capek? Ya capek, Pak. Kita udah support mati-matian, tapi apa yang didapat? Dia juga atlet loh. Saya tidak memaksa sebenarnya. Cok. Jam malam cok itu. Jam malam cok. Jam malam. Oke, sekarang dari pihak masing-masing, dari penonton, harapan ininya dari atlet cabang lain, dari Menpora juga. Silakan melihat sebenarnya atletnya nggak disalah. Menurut saya atletnya nggak salah. Maksudnya ya namanya dikasih, ya udah terima aja gitu. Terus ada yang mencolokkan, wah harusnya jangan storyin dong kalau gitu. Maksudnya jadinya akhirnya jadi masalah gitu. Ya atlet mah nggak masalah gitu. Dan dia kan menemukan tim yang mungkin lebih hebat juga. Ya, sebenarnya kami sebagai atlet di luar cabang sepak bola ya, jadi mengharapkan jangan ada kesenjangan sosial, terutama di pemberian bonus-bonus tadi. Kami cuma dapat palawija selama ini. Itu yang sangat jomplang sekali, dan stadion-stadion juga dibangun yang sementereng GBK juga. Tempat-tempat latihan kami jangan cuma matras doang. Ada bahkan di bagian daerah sana di Boyolali, South Boyolali itu pakai kasur Palembang latihan untuk ininya judo. Cabang olahraga judo di Boyolali Selatan pakai kasur Palembang. Bahkan di beliau juga mantan atlet ini kan. Panahan. Panahan. Bahkan Nggak, dia atlet lompat batu nias. Oh enggak, dia lebih ke batu nisan. Batu nias ketinggian. Nias ketinggian. Mas, nggak lihat komunitas Lomo, Mas? Oh iya. ya, Bukan. Atlet apa? Dia atlet lompat batu ginjal ya. Batu ginjal ya. Kamu nembak siapa sebenarnya? Itu yang kena. Bahkan dia waktu latihan mau melompat itu sempat di ewek bison, Pak. Muka kamu tuh jangan tutup mukanya. Tapi nggak apa, soalnya dia selesai. Ya. Enak nggak ngewe bisa? Nggak enak sih. Berarti kita tanya, sebenarnya kamu atlet apa dulunya? Sebenarnya atlet lari ya. Oh, lupa. Lari. Lali. Lupa dia aku bilang. Lari. Atlet lari sebenarnya. Lupa dia apa? Oh dia lupa pas lari dia nggak bisa lari dia lali gitu. Iya jalan lagi. Ya udah, kamu sebagai atlet, mantan atlet dan juga penonton, apa yang kamu harapkan? Ya, saya harapkan ya lebih sportif lagi lah. Saya pokoknya ingin fokus di pendukung olahraga aja. Saya menyupport olahraga, tapi saya kurang setuju
ketika pihak bapak mengasih jam apa itu? Rolex. Jam Rolex kepada sepak bola. Rolex kan mahal ya. Iya, Rolex udah KW ya, kita ori. Udah kayak nggak ori itu. Iya, itu nggak ori. Itu muternya ke kiri. Iya Pak, enggak dia protesnya karena disangka saya ngasih jam KW dari jam Rolex. Rolex yang saya kasih Ya bukan bukan Rolex. Rolex. Kalau Iya. Rolex kita tahu bahannya plastik, pakai kuningan gitu. Ya itulah. Apa? Nah Pak, terakhir Pak, satu kalimat saja dari Bapak. Satu kalimat. Kontradiksi harus dengan aksi. Kalau kontrasepsi? Harus dengan Seksi. pasangan suami istri. Oh, bagus. Kontrasepsi harus dengan pasangan suami istri. Berima juga. Kalau kontraksi? Kontraksi? Oh, aku lagi ekskresi. Pengeluaran. Kalau kontroversi Jangan. Udah. Tapi jangan patah semangat, kita tetap support atletnya, kita juga kritik pemerintahnya biar jadi satu kesatuan dan menghasilkan pertandingan yang maksimal dan membanggakan di Indonesia. Kembali lagi nanti di Tanpa Arah. Merdeka. Te amo mucho. enggak. Adios. Setelah di rumah bahaya menganggur, saya menjadi lebih tenang. Retan Muslim, Anda bagaimana? Saya juga tadinya saya sudah masukin playlist ceramah agama untuk menenangkan diri saya, tapi ternyata kesini ancur-ancurin barang jauh lebih menenangkan. Tidak ada lagi mental illness. Betul. Mental kembali segar. Ya. Memang terbukti ya, mens sana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat ada rumah bahaya menganggur di itu Happy dia. Walks. Dan untuk selebrasi rumah bahaya menganggur, Ruang amarah penjaga mental sehat. Itu alkohol, Slim. Film action. Ini perdana bro, perdana lo semua berada di podcast Geledek. Ini tayang cuma hanya di Lucuflix dari Majelis Lucu Indonesia. Lagu-lagu lo pade kan lagunya nyeleneh, ya gak sih? Ada gak sih lo nantinya bakal ada lagu yang sebenarnya lebih ke sosial politik tapi dikemas lucu? Ini semua lagu kita sosial politik. Sosial, oh iya juga, sosialnya ada. Benar. Semuanya sosial, cuman orang-orang yang bisa mencerna doang yang paham. Kalau masalah kasir migran adalah, gue ngeliat dari point of view mereka-mereka yang berseragam kayak gitu lah. Mereka tuh sering dicaci maki sama customer yang lagi ngantri karena banyak obrolan di luar itu. Kenapa sih gitu, komputernya ada 3, kasirnya cuma 1 gitu kan, biasanya begitu. Makanya nah gue ngedukung padahal lu nggak ngerti apa-apa gitu. Lu kalau mau ngerti lu berseragam dulu kan gitu. Nah makanya terjadilah kasir migran pusing ngadepin. Ada mama pulang dari pasar dibegal, mamanya dibuang ke kali. Iya. Jujur nih, paginya ada wartawan nanya sama orang, tau sendiri kan orang jawabannya suka konyol. Iya. Pak itu kenapa dijebur ibu-ibu? Lo tau orang bilang apa? Ulang tahun kali mas.